Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Keizar Dika Ganeswara dengan NIM akhir 069. Saya Rena Natania dengan NIM akhir 049. Di sini kami di kelompok 12 menyusun artikel dengan judul Zakat, Pajak, dan Ketaatan pada Ulil Amri. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Habibi Muhammad Lutfi, Prodi Arsitektur, Universitas Negeri 11 Maret. Pada sesi ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang latar belakang. Jadi, di latar belakang ini, pada kehidupan sehari-hari, kita kan pasti pernah mendengar yang namanya pajak dan zakat ya. Nah, apa sih pengertiannya? Kalau dari yang saya temukan di internet, pajak secara singkat adalah iuran masyarakat ke pemerintah yang bersifat wajib. Pajak berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Berikutnya ada zakat. Pengertian dari zakat sendiri adalah sejumlah harta yang ditetapkan Allah untuk diberikan pada kaum yang pantas menerima zakat. Memiliki fungsi yang sama dengan pajak, yaitu mensejahterakan masyarakat. Dari sini kita bisa lihat dari kedua hal ini itu punya kesamaan, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Lalu muncul pertanyaan seperti kayak apa sih hubungannya pajak sama zakat? Terus juga kayak hubungan masyarakat dan pemerintah atau ulil amri dalam kegiatan membayar zakat. Terus juga ada kayak karena kesamaan fungsi, boleh nggak sih kita cuma bayar satu hal aja gitu, kayak zakat aja tapi pajak nggak dibayar, atau sebaliknya. Nah, untuk menindaklanjuti dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kami ingin membuat artikel yang berkaitan dengan itu semua. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini memuat 3 hal. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan pajak dan zakat dalam kehidupan modern. Dan yang kedua ada mengetahui apakah pajak relevan dengan hukum Islam. Dan yang ketiga, tingkat ketaatan masyarakat membayar pajak dan zakat yang ditetapkan oleh ulil amri. Nah, secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut ahli ini, zakat berfungsi sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan mendekatkan diri kepadanya, serta untuk membersihkan diri dan harta. Sedangkan pajak diatur dalam UU nomor 29 tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut syariah Islam sendiri, secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan daribah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, dan lain-lain. Pajak dan zakat memiliki hubungan kesamaan dan perbedaan. Kesamaan pajak dan zakat yaitu sama-sama memiliki unsur paksaan. Keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat atau negara. Keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Sedangkan perbedaan zakat dan pajak yakni berbeda dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan keberlangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya. Lalu yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami pilih adalah wawancara dengan respondennya yang adalah orang-orang random di sekitar UNS. Halo semua, perkenalkan nama saya Rena Natania dan di sini saya bersama Bapak Imam. Nah, saya akan bertanya terkait pajak dan zakat nih Pak. Kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang pajak dan zakat di dunia modern ini? Nah, kalau pajak itu kewajiban kita kepada negara ya. Nah, itu sudah diatur oleh undang-undang, termasuk penghasilan dan juga pokoknya sumber-sumber yang masuk kepada kita, termasuk penghasilan dari kerja ataupun usaha. Nah, kalau zakat itu ketentuan dari agama. Kalau saya agama Islam, itu sudah ada ketentuannya dan tidak semua orang itu wajib berzakat. Nah, itu yang saya ketahui. Bagi yang mampu saja, setiap tahunnya itu ada zakat mal. Kalau itu ada
harta benda seperti contohnya emas ataupun sawah ataupun yang lainnya itu wajib disakatkan ya. Itu termasuk kalau yang wajib tiap tahun itu yang kita tahu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu pasti ya setiap bulan Ramadan mau ke lebaran itu, Mbak. Baik, yang selanjutnya ini, menurut Bapak gimana nih? Apakah pajak itu relevan dengan hukum Islam? Kalau relevannya saya kira relevan saja karena memang kita hidup di sebuah negara dan negara itu perlu pengaturannya dan perlu operasional dan lain sebagainya. Banyak masyarakat itu termasuk mungkin saya pribadi dan mungkin banyak itu skeptis dengan pajak karena banyak disalahgunakan. Kalau itu digunakan dengan semestinya sebenarnya kami secara pribadi tidak keberatan, tapi kan kebanyakan yang megang amanah itu banyak sekali kita bayar pajak walaupun tidak seberapa, tapi kalau dikumpulkan se-Indonesia itu kan juga besar. Nah, kalau itu penyimpangan itu yang tidak kami terima. Sebenarnya kalau sama hukum Islam sebenarnya tidak ada tabrakan di situ lah, karena kita juga ikut mengembangkan dan juga mengurus negara. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kan pajak ini kan ditentukan oleh ulil amri ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang ulil amri ini? Dan seberapa taat Bapak terhadap ulil amri? Ya. Ulil amri itu memang sudah diatur ya. Jadi Islam sendiri sebenarnya tidak mengatur tata negara, tapi Islam mengatur kita bagaimana bernegara. Nah, termasuk kita ke ulil amri, ke pemerintah yang sah, itu harus kita taat selagi itu tidak mengajak kepada kezaliman. Nah, walaupun pemerintahnya atau yang berkuasa itu dolim, itu kita tetap harus mengakui. Itu pemerintah tetap harus ada. Itu daripada ini ada orang bijak yang bilang ataupun beberapa ulama, lebih baik ada pemerintah yang dolim daripada suatu negara tidak ada pemerintahnya. Itu akan lebih kacau. Nah, itu. Jadi kalau saya pribadi mau dolim atau tidak, kita harus tetap taat kepada ulil amri karena itu kewajiban dari agama Islam, udah kewajiban untuk itu. Yang terakhir nih, kira-kira dari tingkat 1 sampai 10 seberapa taat Bapak terhadap pemenuhan pajak dan zakat? Kalau pajaknya saya masih sekitar 8 lah ya, kalau 1 sampai 10 8. Karena ada beberapa yang tidak seharusnya kena, terkadang itu kena, dan itu harus dinikukan dulu kepada tukang pajak itu. Ya, karena mereka melihat data itu tidak dengan sesungguhnya kan itu. Kita harus konfirmasi dulu ini tidak kena pajak, ini yang kena pajak. Terus kalau zakat ya insya Allah saya harus berusaha 100% ya. Kalau zakat berusaha 100%, walaupun terkadang kita ya harus tetap diingatkan oleh sana sini, waktu dibayar zakat, termasuk yang paling lupa itu adalah zakat mal. Tiap tahun zakat mal. Mbaknya punya cincin itu ya sampai setahun kok tidak disakatkan, itu wajib loh Mbak. Ya itu. Kalau cowok kan tidak punya ini ya. Nah, tapi kalau punya istri ataupun punya harta benda yang disimpan, emas batangan atau lain-lainnya itu kadang ya lupa kan, walaupun tetap harus belayar gitu. Ya, itu Mbak. Yang nggak pernah lupa satu, zakat fitrah. Karena mau lebaran, pasti lebaran ingat. Mau lebaran. Iya, oke. Kayaknya udah sih Pak itu gitu, aja. Ya, sama-sama. terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya ya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang kami telah lakukan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun pajak dan zakat memiliki sumber aturan yang berbeda, keduanya memiliki hubungan, yaitu sama-sama berperan dalam kesejahteraan sosial dan diatur oleh ulil amri. Sebagian besar responden mengakui relevansi pajak dalam hukum Islam, mengingat fungsinya yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Para responden juga menunjukkan ketaatan yang tinggi terhadap kedua kewajiban ini, mencerminkan pemahaman mereka tentang pentingnya kontribusi finansial kepada negara dan kepada sesama umat muslim. Hasil ini mengindikasikan bahwa masyarakat melihat pajak dan zakat sebagai kewajiban yang saling melengkapi, bukan sebagian atau pengganti satu sama lain. Demikian kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.